apa sih etanol itu? Oke. Dasar dulu dong, etanol tuh apa? Kenapa dicampur BBM begini-begini? Etanol itu alkohol, Will. Ini Oh, yang sering lu minum itu. Dulu. beda. Beda campurannya, Will. Beda. Kalau gue minum bensin, gue nggak ada di sini sekarang. Soal Liga Korupsi Indonesia, lu pernah denger kan? Pernah. Apalagi lu pecinta bola, liga-liga ini tuh. Iya, ada klasemennya kan. Ada Iya. klasemennya. Dan yang peringkat pertama siapa, Will? Pertamina. Nah, kan gue kan pelanggan setia pom bensin swasta. Apa Iya tuh? kan? Shell ya? Semuanya apapun, Shell. selain Pertamina. Soal gue nggak percaya sama Pertamina. Iya, intinya dalam kita republik ini kan harus bahu-membahu ya, karena kan Betul. ada tugasnya masing-masing, DPR sebagai legislator, Betul. pemerintah sebagai eksekutif yang menjalankan itu semua, dan Betul, kita masyarakat civil society juga harus ikut memantau. Kita Iya sebagai dong. pemegang kekuasaan tertinggi Iya, rakyat jadi ini. berarti Rakyat. Pak Bahlil itu bukan bertanggung jawab sama presiden ya, Harusnya tapi sama bertanggung rakyat jawab ke Indonesia. rakyat Indonesia. Come on, come on. Apaan? Buka deh DM yang gue kirim. Yang mana? Buka sekarang. Buka DM yang gue kirim. Nah, yang ini nih. Tuh, isinya meme-meme begini nih. No. Orang tuh hobi ya bikin. Iya. Ya tapi berarti orang-orang tuh concern sama isu ini tuh. Tapi Iya. meme-nya tuh lucu banget. Kayak si Ali tuh. Iya, Ali tuh Ali banget. Suka bikin ngomongin meme. Ali, bete kemana orangnya ya? Tahu kemana ya dia? Kemana sih? Tapi Dia kalau lihat ini seneng pasti sih. Seneng sih. Sorry. Nah, Sorry, ini gua baru datang. dia. Dari mana aja Dari sih? mana sih? Bensin gua habis. Terus? Gua ngantri bensin tuh. Bensin lagi masalah. Iya, bensin kan lagi. masalah utama kita. Iya Gua nggak ada, sih. motor gua nggak bisa jalan kalau nggak ada bensin. Nggak Ini ada beneran? jalan. Beneran. Gue tadi ya ngantri ke Pertamina. Heeh. Ya kan? Terus? Ngantrinya panjang banget. Abis itu gue ke SPBU swasta. Habis. Habis bensinnya. Oh, pantesan tadi juga gue jalan ke sini tuh ya. Eh, Rame banget, macet sampai jalan-jalan tuh macet banget. Itu karena lagi ngantri BBM. Kira Iya. ngantri sembako. Masa ngantri sembako? Ya iya bisa juga sih kayak gitu. Kan? Cuma sekarang bensin yang lagi langka nih. Iya, Iya, lu jadi bener-bener. dampaknya kan. Salah satu Ih, dampak jadi telat kelangkaan nih gua. BBM begini kan lu jadi telat obrolan lucu kita. Iya, Apaan lo sih, nggak emang? lo nggak lihat dari tadi kita ngetawain ini. Lu kan sebagai ahli meme nih. Dia butuh waktu untuk memproses. Lucu banget. Iya, Dia iya, butuh iya. waktu untuk Ya, memproses sorry ya, nih. gue jadi telat Lihat nih. tuh. Iya, gimana gara-gara tuh? bensin nih. Gara-gara bensin semuanya, Ca. Ca ini siapa nih? Lu kurang Gebetan lo ya, sih. Will. Waduh. Lu ngeliatin ketahuan TikTok nih, itu mulu sih. ketahuan. Gak ada air yang diminum etanol ya. Iya. Nggak, Tapi gimana nih kelangkaan BBM ke apa yang ini biang keroknya siapa ini? Iya, ini gua kan pengen tahu nih. awalnya itu kan dari kisruh nih, dari kisruh blending BBM kan. Blending. Oh, BBM Iya. oplosan. Maksudnya gimana Iya. tuh blending? BBM Yang oplosan bukan? Bener-bener yang orang-orang bilang blending BBM oplosan, Ah. which means sebenarnya tuh nggak kayak gitu gitu kan, bukan yang literally tukang pom bensin kemudian ngeracik gitu, enggak ya. Bayangan gue juga begitu. BBM ini campur itu ini, beda, campur itu ini. beda tuh. Iya. Terus Beda. beda campurannya beda. Maksudnya kayak kirain nge-DIY BBM gitu, nge-DIY Itu nggak masuk ke motor, nggak masuk ke mesin. yang Masuk ke digini-gini perut. gitu. Terus Iya, bisa. Bukan. Yang gini itu. Oh, iya. jadi itu salah siapa? Salah siapa Ya, yang kan nih. BBM ini? Let's go kita buka media online ya. Iya, Nih. apa nih? Lu kan terinfluence banget. Iya, jadi kemarin blending BBM ini tuh kayak kurang gitu ya. Maksudnya kayak orang-orang tuh kan ngiranya itu kayak dicampur-campur gitu kan Ya. dari petugas SPBU-nya. Sebenarnya tuh nggak kayak gitu. Tapi ini tuh sebenarnya lebih ke administratif gitu loh. Nih kalau kita lihat, ini tuh sebenarnya adalah impor yang harusnya RON 92 Pertamax itu tuh tulisannya diganti jadi RON 90, lebih murah nih gue baca nih. Jadi di dokumen itu dilaporkannya RON 92 padahal yang diimpor adalah RON 90 kayak gitu. Bukan BBM kita yang dicampur-campur gitu. Berarti sebenarnya boleh nggak kayak gitu? Nah sebenarnya kalau kita lihat nih, ini tuh pencampuran etanol ya, kita bilangnya etanol, itu tuh udah beberapa kali dilakukan terutama zaman Pak Habibie dulu. Campuran Sebentar. BBM Gue pengen dengan tahu dulu nih, etanol. gue kan awam banget nih ya soal Gimana BBM. tuh? Gue pengen tahu apa sih etanol itu?
Oke. Dasar dulu dong, etanol tuh apa? Kenapa dicampur BBM begini-begini? Etanol itu alkohol, Will. Ini Oh, yang sering lu minum itu. Dulu. beda. Beda campurannya, Will. Kalau gue minum bensin, gue nggak ada di sini sekarang. Berarti Tolonglah. jadi etanol tuh alkohol. Lu serius dikit lah. Sorry deng, Bapak Al. Kita ini ya, kita buka langsung aja ke jurnal Universitas Brawijaya. Widih. Nih, menurut Profesor Wardana, guru besar Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, riset gasol atau bensin plus etanol udah dilakukan sejak 1980-an dengan dukungan pemerintah di masa B.J. Habibie. Waktu itu mereka bahkan menguji campuran 20-30% etanol ke bensin dan hasilnya dinyatakan aman untuk mesin. Nah, tapi tetap tidak menjawab pertanyaan kan, apa itu etanol? Tenang, aku bukain lagi, ada Antara nih Etanol yang apaan menjelaskan tuh? dari guru besar ITB, Bapak Tri Yus Wijayanto, bahwa Indonesia ini punya potensi besar untuk bahan baku etanol karena berasal dari singkong atau cassava. Widih. Jadi ide dasarnya ini tuh mengurangi ketergantungan impor dengan menggunakan cassava atau etanol. Cuma zaman Pak Habibie dulu memang tidak dilakukan karena tampungan energi kita masih banyak kan, kayak gitu. Jadi belum sempat dilakukan. Oke, tapi kan yang gue denger nih ya soal BBM ini, Ya. ada soal oplosan BBM Bener. oplos. Di awal tahun 2025 tuh sempet viral banget nih. Ada hubungannya soal BBM dan Pertamina yang lagi langka nih BBM. Soal Liga Korupsi Indonesia, lu pernah denger kan? Pernah. Apalagi lu pecinta bola, liga-liga ini tuh. Iya, ada klasemennya kan. Ada Iya. klasemennya. Dan yang peringkat pertama siapa, Will? Pertamina. Nah. 900 Saking ini triliun. ya. 900 triliun itu. Saking kerugian banyaknya negaranya, ya. Itu Jadi lu bayangin dibikin 900 klasemen. triliun sebanyak apa ya? Kalau beli singkong tuh berapa ya? Kalau beli dawet Buat seberapa etanol. ya? Duit Dawet 900 Irang lagi. triliun. Dawet Irang. Iya, Bisa maksudnya membanjiri itu kota kan Jakarta booming banget kayaknya. itu Ca itu siapa lagi sih? Gebetan lo deh kayaknya, Will. Sorry deh, kok kayak kepikiran terus nih ya gebetan gue. Gitu emang. Parah. Lo Lagi besok kasmaran. sebelum ngedate Ya. harus isi bensin dulu ya. Oh, Sebelum bensin aja kayak lagi langka. tapi masa kamu kayak Ali gitu jemput, maaf sayang, bensin aku habis. Ya udah, Nggak apa itu mungkin, Liga Korupsi itu kan? gimana maksudnya? Liga korupsi itu kenapa dinamain Liga Korupsi karena dia tuh saking gedenya korupsi jadi dibikin klasemen kayak di sepak bola itu gitu, dan menduduki peringkat pertama adalah Pertamina dalam konteks energi. Tapi gitu. Pertamina itu kan selaku perusahaan negara gitu Yes. kan. Heeh. Itu kan malu ya harusnya ya. Itu peringkat pertama, tapi dari korporatnya sendiri tuh nggak ada penanganan yang khusus gitu loh. Nggak ada yang Dengan dilakuin. apa yang dilakuin gitu. Nih, semalam gue baca ya. Dari mana Jadi waktu itu Dirut, Direktur Utama Pertamina namanya, yang waktu itu menjabat Ibu Nike Widiawati, itu beliau itu sudah minta maaf kepada publik gitu kan, dan berjanji untuk melakukan langkah-langkah pembenaran dalam Evaluasi lah ya berarti. evaluasi internal Pertamina itu sendiri gitu. Sampai-sampai kan itu Pertamina jadi awal-awal malah jadi sepi kan, orang-orang pada Benar. ke swasta. Iya, soalnya kan Ngisi trust bensinnya ke issue swasta, kan. trust Nah, issue. ini ada relate-nya juga Will, Kay sama gua. Apa tuh? Karena waktu itu kan gua kan pelanggan setia pom bensin swasta. Apa Iya tuh? kan? Sel ya? Semuanya apapun, Sel. selain Pertamina. Soal gue nggak percaya sama Pertamina. Tapi kan lu tadi ngisi di Pertamina. Karena Karena? Pertamina itu sekarang udah mewajibkan kebijakan kalau pom bensin swasta itu harus beli di kilang minyaknya Pertamina, yang mana Pertamina juga impor. Iya. Kan gitu. Jadi dibatasin nih regulasinya nih. Jadi banyak tuh pom bensin yang sekarang yang kasihan, Will. Karena Iya pada sih. tutup ya. Iya. Dan gue malah lihat di TikTok tuh petugas-petugas SPBU yang swasta pada beralih profesi, malah Bener. jualan kopi, Iya, Dan lo jualan tau nggak ada kopi. yang jualan duren. Sumpah, Iya. sumpah lo. Jualan duren. Lu kan tadi bilang duren terus lu sempe. Enggak, kopi sama duren tuh nggak ada hubungannya kan Benar. sama Iya. sama bensin gitu Malah loh. Iya, yang iya. gue Kasian khawatirkan banget. adanya PHK massal karena adanya kelangkaan bensin ini. Iya. Nah, itu juga tuh yang digaungkan sama anggota DPR RI. Nih, kita lihat. Ada dari Komisi 8, itu tuh melihat Pak Mulyanto dari Komisi 8 menilai bahwa
kok 8 sih? Sorry, Komisi 7 Komisi 7. itu menilai bahwa pembatasan penjualan BBM bersubsidi dengan peraturan permen ini mendapat menjadi masalah utama Iya, gitu. pasti. Terus juga ada anggota lagi Komisi 12 Mm-mm. Ibu Ratna Juwitasari. Ini yang menyebut bahwa banyak PR nih di Kementerian ISDM, kementeriannya Pak Bahlil. Yang lagi iya nih, rame lagi itu. rame ya. Beliau Iya. nih lagi jadi sorotan banget. Tapi Selain sorotannya Purbaya, Iya. sekarang Juga salah satu menteri yang lagi banyak sorotan Pak Bahlil. Bahlil. Tapi itulah bedanya Pak Purbaya sama Pak Bahlil ya. Kalau Pak Purbaya Purbaya kan itu sekarang media darling media itu darling in a ya. positive way gitu. Oke. Tapi Pak Bahlil ini nih apa tuh? Sorotannya bener-bener sorotannya itu benar-benar yang ya quote unquote negatif Iya. gitu kan. Oh negatif. gitu. Tapi itu tuh berarti Gen Z tuh lagi menyoroti banget, pengen biar ekspektasi Gen Z ke Pak Bahlil itu tercapai ya kan? Tapi Bener, maksud bener, gua gini, bener. Will, itu kan adanya gejolak di media sosial ya. Yes. Itu tentang terhadap yang menyerang Pak Bahlil itu tuh bentuk dari kecemasan dan kepedulian Iya. dari masyarakat juga gitu. Cemas, tapi Betul. juga peduli gitu loh ya. Iya, dan kemarin gue baca tuh ada survei Selios kalau nggak salah, itu yang meranking ya di kabinet Prabowo sekarang, Yang di paling- kabinet Pak Prabowo sekarang, itu tuh yang paling pertama Pak terburuk. Purbaya. Yang Purbaya yang paling pertama, tapi Enggak. yang paling Ini rendah terburuk, oh, terburuknya Pak Pertama Bahlil. terburuk itu Pak Bahlil dengan angka atau skor minus 151. Itu menghitung kepuasan. Iya, jadi itu ada beberapa indikator lah, salah satunya kepuasan dengan terhadap kebijakannya gitu. Jadi no wonder lah kalau masyarakat banyak ngomongin negatif tentang beliau. Orang kebijakannya kayak gitu kok. Betul Iya betul. sih. Tapi kalau kita perhatiin ya, nih kalau Pak Purbaya itu kan kemarin Doi bilang kan, saya sih nggak masalah, yang penting saya bertanggung jawab kepada presiden, gitu kan. Betul. Terus disambut baik oleh masyarakat. Sedangkan Pak Bahlil bilang gitu, yang berhak mengkomentari dan mengkritisi kinerja dia adalah Adalah presiden. Presiden. Tapi masyarakat nih tidak Beda ya. Tanggapannya beda responnya banget. beda karena Pak Purbaya itu nomor 1 yang paling disukai kan secara kepuasan. Tadi kan Terus kata Pak lu Bahlil kan yang terakhir. menteri itu bertanggung jawab sama Pak Presiden kan. Betul. Kalau kata Pak Bahlil, Ya. harusnya bos tertinggi itu kan masyarakat. Iya. Kalau demokrasi itu kan ya bos tertinggi ya masyarakat gitu. Betul, Tadi betul. ngomongin Pak Purbaya juga, ada info terbaru nih. apa tuh? tuh? Kemarin Pak Purbaya itu dalam tanda kutip nyerang Pak Bahlil. Katanya kasus kelangkaan BBM ini itu tuh karena kilang minyak di Indonesia itu nggak nambah dari tahun 1998. Udah lahir belum lu? Gue belum lahir sih. Gue belum Nah, lahir. Al. kilang minyak di Gue belum Indonesia. lahir itu. Gue juga. belum lahir juga. Nah, kilang minyak di Indonesia itu cuman ada 6 di Sabang sampai Merauke dan itu nggak nambah sampai hari ini kita. Makanya sekarang malah kerasa kelangkaannya. Betul, gitu Tapi loh. kelangkaan BBM ini berhubungan nggak sama naiknya harga BBM? Jadi nyambung nggak? Ya kalau secara logika sih nyambung ya. Jadi masyarakat pengennya punya BBM gitu kan, butuh untuk berkegiatan masing-masing, kayak kerja ke kantor, terus kayak mencari nafkah gitu kan. Tapi ininya nggak ada gitu. Jadi ya bikin kacau lah dunia ini. Tapi itu tuh selaras, Will, dengan apa yang disampaikan sama Pak Ateng Sutisna nih dari Komisi 12 DPR RI yang menyebutkan bahwa kasihan konsumen gitu loh. Pak Ateng ini sangat pro kita banget, pro rakyat banget, karena Pak Ateng ini melihat bahwa konsumen ini kayak lo bolak-balik cari SPBU Iya. dan kasihan juga kan SPBU swasta jadi karyawannya berkurang, terus Iya. mereka juga nggak dapat penghasilan kayak gitu. Benar, Jadi takutnya kan ada Pak PHK Ateng ini massal ya. menyoroti nih aksi pemerintah tuh seperti apa gitu loh, biar adil dan berkelanjutan gitu. Berarti sesuai dengan tugas DPR sendiri yang sesuai mengawasi ya, Betul. mengevaluasi apa yang dilakuin pemerintah Bener ya kan. banget. Apalagi nih gimana ya jadinya ditutup semua yang gue lewat-lewat itu ya SPBU swasta itu udah pada ditutup Al. Iya, betul. Ditutup terus kayak pegawai-pegawainya juga tuh udah nggak ada aktivitas gitu loh. Dan Benar-benar. bensin itu kan salah satu komoditas yang paling fundamental di Yes. kehidupan bermasyarakat ya. Betul. Sekali harga bensin itu naik, itu harga bahan Harga pokok. yang lain juga naik. Kayak yang udah lah naik 1.000 naik Iya. 500 pun itu matters gitu Dan loh. kalau kita Iya. compare sama pemerintahan sebelum-sebelumnya ya, di Iya. era pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Susilo Bambang Yudhoyono, itu tuh harga bensin itu tuh naik drastis loh. Dari zaman berapa ya? Tahun 2006, 2000 sampai sekarang itu Itu naik naiknya drastis ya. banyak banget. Dan di pemerintahan sebelumnya aja itu kalau naik 200 perak aja lu tahu sendiri di Will, demo demonya. gede-gedean. Gede-gedean. Makanya. Maksudnya BBM tuh kan emang
paling penting, Fundamental, fundamental iya. paling vital lah ya Paling dalam vital kehidupan. gitu. Entah itu naik 100, 200 gitu ya. Bener, makanya nih rakyat kita, teman-teman kita di luar sana itu very concern dengan kinerjanya Pak Bahlil. Makanya kita tuh peduli gitu loh. Betul, Gen Z tuh pedulinya- peduli dengan beliau. Betul, meskipun bentuk kepeduliannya beda dengan generasi-generasi Iya. sebelumnya. Kalau generasi kita kan sukanya bikin meme. Karena kita Iya. generasi stiker. humor. Generasi Gen Z itu generasi humor. Iya. Makanya kita peduli dengan Pak Bahlil dengan Iya. memberikan humor. Apapun dilakukan gitu ya kalau Gen Z itu Kan apapun cara-caranya kan dilakukan. beda ya. Cuman yang jadi persoalan sekarang adalah kan banyak tuh meme-meme yang tentang Pak Bahlil apa segala macam. Dan kemarin ada berita kalau yang bikin meme itu Bakal akan ditangkap atau diproses Emang jadi? hukum. Gitu. Nah, itu pertama, itu kan kabarnya masih simpang siur ya. Iya. Dan update terakhir juga katanya Pak Bahlil sendiri nggak tahu apa-apa tentang itu. Loh, jadi siapa yang ngajuin? Jadi ternyata yang laporin siapa? yang Kalau ngelaporin bukan itu Pak tuh Bahlil? bukan Pak Bahlilnya sendiri, Lalu? justru kader-kadernya lah, maksudnya pendukung-pendukungnya gitu. Tapi dia tahu Kok lu banyak tahu banget sih, ya Al? tentang Kok Pak lu tahu Bahlil. sih? Karena gua kan bentar, kok lu tahu banget sih? Karena gua Tentang kan Pak Bahlil? pengen Tetangganya, juga gitu. Tetangganya loh. Enggak, gue tuh hati-hati banget gitu. Ah nih gue pengen. Karena lu juga buat meme ya. Iya, enggak. Gua buat meme tapi enggak buat meme. buat beliau lah. buat yang lain ya. Buat yang lain. Karena gitu. kalau konsep Gen Z kan akan kuhadapi dunia ini, tapi bentar bikin meme dulu. Tapi Bikin meme menurut dulu. gue emang kita harus mengawasi kan, tugasnya Gen Z kan ngawasi, ngawal, ngasih kritik biar kebijakan-kebijakan apalagi yang soal BBM yang hal yang vital ini biar gak jadi heboh di masyarakat, biar gak demo lagi, biar gak ada Betul. PHK massal di SPBU swasta gitu loh. Tapi Will, menurut lu sebagai Gen Z nih, lu pengennya tuh Pak Bahlil sebagai menteri itu dia bersikap kayak gimana sih? Dari lu dulu deh, Will. Kalau gue pengennya sih Pak Bahlil ya dalam hal ini masih nyambung banget sih karena beliau ke Menteri SDM ya. Pengennya beliau tuh cara berkomunikasinya mungkin ya lebih Setuju. baik lagi, komunikasi Iya. lebih baik lagi. Terus juga kebijakan-kebijakannya yang lebih pro rakyat juga. Terus memberikan branding yang bagus gitu loh di Gen Z karena kan betul. kita tahu Gen Z tuh memegang peran penting banget di politik Indonesia saat ini kan. Jumlahnya tuh banyak gitu. Gimana caranya memikat Gen Z agar kebijakan-kebijakan dikeluarkan ke pemerintah itu bisa pro dengan Gen Z gitu. Setuju sih Al, karena kalau kita lihat nih ya komunikasi politiknya Pak Bahlil sama Gen Z ini tuh kayak masih kurang gitu loh. Kayak tidak ada komunikasi antara pejabat dengan publiknya. Jadi ya wajar aja sih kalau si Gen Z nih geram gitu ya dan mencoba untuk membuat suara mereka terdengar. Sebenarnya yang mereka bikin meme itu kan karena emang pengen mencari perhatian kan dan Iya. emang pengen suara mereka tuh didengar Pengen gitu. didengar. Karena ya salah satu komentarnya Pak Bahlil nih contohnya waktu 17+8 itu beliau kan bilang beliau nggak tahu ada demo besar-besaran karena beliau lagi sibuk rapat gitu kan. Iya. Nah itu kan kayak kesannya kayak, kayak empati kan. betul. Nah, jadi Kita kayaknya pengennya semua pemerintah, semua pemangku kebijakan juga tahu apa yang dirasakan Betul. masyarakatnya gitu Iya. ya. Kalau menurut gue, komunikasi oke lah. Komunikasi harus dibalut lebih lugas atau lebih bisa nyampe lagi ke Gen Z gitu ya. Cuman dari kebijakannya sendiri juga harus dibenahin gitu kan. Setuju. Dia kan Pasti, sering ada pasti. ngeluarin kebijakan dulu, abis itu blunder baru revisi gitu. Kayak Pasti, iya LPG kan? Iya kayak yang apa gas ya? tabung itu kemarin iya kan. Kayak cek ombak doang gitu loh, keluarin kebijakan ternyata rame, Nggak jadi, gitu kan. Gitu loh, makanya ada perlu sebelum buat kebijakan komunikasiin dulu ke Setuju. masyarakatnya. Yang paling concern berarti yang paling penting adalah komunikasi ya, komunikasi politiknya, citranya gimana, terus kebijakannya ngalirnya gimana gitu loh. Sebenarnya kalau kinerjanya bagus sih tanpa komunikasi yang kayak gimana-gimana juga bakalan tetap bagus aja. Iya, asal kalau nggak menurut banyak gua gitu. banyak tingkah gitu loh. Iya. Iya, tapi kalau aku lihat nih ya, anggota DPR ini juga mendukung Pak Bahlil untuk hal-hal yang positif. Kayak misal nih, Setuju. waktu itu ada kisruh-kisruh tambang ilegal di Raja Ampat. Oh, iya, iya. lagi rame banget. Iya, tuh ya. kemudian kan si Pak Bahlil kan memberikan pernyataan bahwa itu akan dihentikan gitu kan. Itu kalau nggak ketahuan juga jalan terus. Iya, Emang iya. tapi sekarang Iya. ini masih jalan nggak sih? Tapi sekarang udah enggak kok. Udah nggak jalan. Iya, Kay. soalnya nih dari Wakil Ketua DPR Pak Cucun Ahmad Syamsurizal Syamsurizal. juga mendorong pemerintah untuk menindak tegas gitu loh Oh, tambang-tambang iya, iya, ilegal kayak gitu. Oh, gitu. Tapi harus Oke. ada apa ya?
evaluasi juga gitu dari Yes. pemerintah dan Evaluasi. pengawalan juga dari masyarakat. Evaluasi Betul. dan transparansi Ada dan transparansi juga. pengawasan dari DPR juga harus diperkuat juga Betul, kan. dan Iya. masyarakat nggak khawatir gitu. Iya, karena DPR kan ngawasin, pemerintah yang eksekusi, namanya juga eksekutif dan legislatif kan, namanya check and balance gitu. Pinter banget sih dia sekarang. Iya, kok lu jadi pinter gini sih, Will? nongkrong Lu sama belajar siapa sama sih, siapa sih? Mau gue kasih tahu nongkrong sama siapa nih? Sama siapa? Adalah Nggak mau spill dia. Ada. Iya benar, Iya, jadi makanya perlu intinya, kan? iya intinya dalam kita republik ini kan harus bahu-membahu ya, karena kan Betul. ada tugasnya masing-masing, DPR sebagai legislator, Betul. pemerintah sebagai eksekutif yang menjalankan itu semua, dan Betul, kita, kita masyarakat civil society juga harus ikut memantau. kita Iya sebagai dong. pemegang kekuasaan tertinggi Iya, rakyat jadi ini berarti rakyat. Pak Bahlil itu bukan bertanggung jawab sama presiden ya, harusnya tapi sama bertanggung rakyat jawab ke Indonesia. rakyat Indonesia. Betul. Ke kita ini. Dan Iya. dengerin apa yang kita sampaikan, Betul. keluh kesah kita Betul, gitu. jangan asal laporin. Jangan asal laporin. Gitu deh. Tapi enaknya tadi BBM langka, terus lu mengajak kita kemana motornya? Lu Loh, kan katanya si Tapi- Kera punya Iya, aku nggak bisa ikut, Will. Kenapa? Aku mau mengeluarkan ini dulu. lah. anjir? Lu mau kemana? Mau kemana anjir? Tebak aku mau kemana? Lu mau ikut kajian? Iya, Pak Bahlil kan jadi ketua pemuda Masjid Indonesia kan. Oh, lu mau ikut kajian? Iya, Kajian dia- yang itu. Kajian bolehkah melempar jumroh menggunakan batu Oh, bara? bolehkah wudhu dengan bensin? Betul. Oh, ini berarti kajiannya remaja masjid, Remaja masjid. remaja masjid, Pecinta pecinta Pak Bahlil. Iya. Oh, gitu disingkatnya. Oh, Nggak usah disingkat, nggak usah disingkat. Emang di mana tuh Betul, kajiannya? ada di Zoom nih, kita ikut nih. Coba. Kalau Pak Bahlil sih gue pengen ikut ya. Kajiannya kayaknya menarik dia.